Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Fatiatul Zahra dengan NIM akhir 292 dari akuntansi E. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan Altair atau Rapid Miner. Yang pertama itu ada diagram proses decision. Kita pertama menggunakan read Excel, lalu split data, set role, decision tree, apply model, dan performance. Perlu diperhatikan note di sini yaitu 70% data training, yaitu ada 240 data, 30% data testing, yaitu ada 103 data, dan total datanya adalah 343. Untuk fraud itu nanti binominal, untuk entrepreneurial itu integer, hierarki itu integer, tim itu integer, dan rasional juga integer. Langkah selanjutnya adalah kita akan menggunakan Rapid Miner. Di bagian operator di sebelah kiri bawah ini kita akan mencari semua yang sudah kita buat di diagram ini. Sebagai contohnya itu read Excel. Kita cari read Excel. Kita tarik dan kita drag ke sini. Berikut juga seterusnya. Dari sini kita sambungkan par ke Exa ke sini, ke decision tree. Mode ini juga ikut ke mode. Exa itu ke untitled. Exa ke untitled. Lab ini ke lab bagian sini. Ini ke bagian sini. Model ke bagian sini. Karena di sini masih ada tanda-tanda kuning ini, jadi kita harus memasukkan data soal yang sudah diberikan. Jadi kita klik 2 kali. Kita buka di mana tempat kita menyimpan. Ya, yang ini. Kita pencet next. Kalau sudah, kita blok area yang dari entrepreneur ini, tapi yang angkanya saja. Jadi kita seperti ini. Kita blok sampai bawah. Kita pencet next. Nah, di sini datanya sudah masuk, tapi di sini kita harus mengubah sesuai dengan variabel yang ada di soal. Ini kita klik 2 kali. Yang pertama itu ini entrepreneur. Kita copy, kita masukkan ke sini, kita klik OK. Terus selanjutnya ada hierarki, klik 2 kali lagi, kita pencet OK. Terus ada tim, klik 2 kali lagi, pencet OK. Selanjutnya rasional, OK, dan terakhir itu fraud. Kalau bagian integer ini sudah sesuai. Kalau yang fraud itu kita harus mengubah change type-nya menjadi binominal. Dan kita ubah juga change role-nya itu menjadi label. Oke, kita pencet finish. Kalau sudah, ini di bagian sini yang tadinya ada kuning-kuning tanda seru sekarang sudah hilang. Sekarang kita split data. Split datanya itu kita menggunakan dari sumber tadi, kita sudah akan menggunakan 0,7. Jadi di sini kita add entry, kita ketik 0,7, add entry lagi 0,3.
Kita pencet OK. Nah, di sini kuning-kuningnya sudah mulai hilang ke semuanya. Coba kita pencet set roll. Di atribut name-nya kita ganti fraud. Target roll-nya kita ganti label. Nah, kita pencet apply. Kalau sudah, kita klik bagian biru di sebelah kiri. Kita klik. Nah, akan muncul hasil seperti ini. Karena pohon ini terlalu banyak, jadi kita bisa mengubahnya menjadi lebih ringkas di bagian desain. Di section 3 maksimal DP kita ganti 7 saja. Nah, ini di bagian gain and ratio. Itu kita pakai yang apply pruning sama apply pre-pruning dengan maksimal DP 7. Kalau sudah, kita pencet biru lagi, akan menghasilkan pohon yang seperti ini dengan performance sebesar 62,50. Itu sesuai dengan yang sudah kita hitung, yaitu gain ratio dengan pruning dan pre-pruning 62,50. Sekarang untuk mendapatkan ke-6 angka ini kita harus mencari satu persatu. Ini udah kita dapatkan tadi. Terus lanjut yang no pruning. Oke, kita balik ke desain. Decision tree lagi. Terus apply pruning-nya kita unchecklist. Nah, kalau sudah kita pencet biru lagi, ya akan mendapatkan pohon seperti ini dengan akurasi yang sama, yaitu 62,50. Jadi kita sudah mendapatkan gain ratio yang pruning, non pre-pruning dan non pruning juga sudah. Sekarang kita ganti ke Gini index. Caranya tetap sama, kita kembali ke desain. Decision tree-nya ini di bagian parameternya kita ganti menjadi Gini index. Dengan maksimal DP juga 7. Yang pertama kita cari yang pruning-nya kita checklist juga. Kita pencet bagian biru lagi. Kita lihat bagian performance, dia menghasilkan akurasi yang lebih tinggi, yaitu 71,25. Kalau sudah, kita unchecklist yang bagian pruning dan kita pencet biru lagi, dia akan mendapatkan akurasi yang sama, yaitu 71,25. Karena kedua-dua gain ini sudah kita dapatkan, sekarang kita ganti ke information gain. Caranya masih sama seperti yang tadi. Ini kita bagian parameter, kita ganti menjadi information gain. Pertama kita yang pruning-nya kita checklist dulu, terus kita pencet biru lagi. Nah, dia akan mendapatkan akurasi sebesar 67,92. Nah, ini sesuai dengan yang di sini. Sekarang kita ganti yang pruning-nya kita unchecklist. Dia akan menghasilkan hasil yang sama, yaitu 67,92. Nah, dari semua yang sudah kita uji, itu yang paling mendekati 100% itu adalah Gini index. Jadi kita akan menggunakan yang Gini index. Oke, kita lihat pohon Gini index. Maaf, di desain. Ya, ini kita ganti Gini index. Sebelumnya kita sudah melakukan tes Gini index, tapi ternyata pohonnya masih terlalu banyak. Jadi saya akan menjelaskan pohon yang maksimal DP itu 5. Oke, kita pencet biru lagi. Nah, di bagian sini kita kecilin. Ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan hasil pohon yang sudah kita dapat, yaitu berdasarkan hasil analisis menggunakan metode decision tree. Variabel hierarki menjadi faktor utama dalam pengambilan keputusan dengan batas nilai 15.500. Jika nilai hierarki lebih dari 15.500, keputusan selanjutnya akan dipengaruhi oleh variabel tim dengan batas 13.500, kemudian oleh rasional.
Lebih dari 14.500 menghasilkan keputusan tidak, sedangkan kurang dari atau sama dengan 14.500 menghasilkan ya. Dan entrepreneur dengan batas 11.500 serta 8.500. Sementara itu, jika nilai hierarki kurang dari atau sama dengan 15.500, keputusan dipengaruhi oleh variabel rasional dengan batas 10.500, di mana nilai rasional kurang dari atau sama dengan cenderung menghasilkan keputusan ya. Sedangkan nilai rasional lebih dari 10.500 memerlukan dukungan variabel entrepreneur dengan batas 15.500 dan 14.500. Dari hasil umum, hasil model menunjukkan bahwa keputusan ya lebih dominan dibandingkan keputusan tidak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.